menonton Randai di Taman Mini. Randai ditonton dengan ceria. Saya sajikan video ini memeriahkan Jambore GTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan saya Arya Krina dari UPT SMPN 04 Solok Selatan. Kali ini akan membagikan video praktik baik saya dengan judul Platform Minang Ranca Digitalisasi untuk Menulis Esai. Pernahkah Bapak Ibu semua memimpikan peserta didik mempunyai platform belajar? Nah, dengan praktik baik ini kita akan mengetahui bagaimana platform dapat dimanfaatkan untuk belajar bagi peserta didik. Pada rapor mutu pendidikan, karakter peserta didik mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi pada kemandirian dan bernalar kritis. Berdasarkan inspirasi Winai, maka pendidik perlu meningkatkan kompetensi pendidik dan kebijakan yang mendukung sikap mandiri. Salah satu peningkatan kompetensi pendidik adalah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan. Agar kompetensi guru yang telah didapatkan dapat terimplementasi, maka perlu penyelenggaraan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau menyelenggarakan pembelajaran sesuai kodrat zaman. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan sesuai kodratnya merupakan salah satu wujud refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk memenuhi hal tersebut, maka perlu pemilihan teknik pembelajaran yang dapat berpihak pada peserta didik. Salah satu bentuk pembelajaran sesuai kodrat peserta didik adalah pembelajaran dengan menggunakan informatika dan teknologi. Literasi sebagai unsur terpenting dalam dunia pendidikan harus dijadikan prioritas untuk dikembangkan. Literasi yang perlu dikembangkan bukan saja literasi baca dan literasi tulis saja, tetapi juga literasi digital. Dari situasi tersebut, penulis merasa tertantang menggunakan platform Minang Ranca digitalisasi untuk menulis esai. Diharapkan dengan menggunakan platform Minang Ranca ini, kegiatan menulis esai dapat dilakukan dengan mudah dan juga tentunya menyenangkan. Hal itu dikarenakan penggunaan platform Minang Ranca sangat mengasah kemampuan peserta didik untuk menumbuhkan kemandirian dan semangat bernalar kritis. Dalam menerapkan pembelajaran dengan platform Minang Ranca, penulis menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain menyiapkan modul ajar berdiferensiasi dengan alur merdeka, mempelajari pemanfaatan Gemini, ChatGPT, dan Google dalam pembelajaran untuk peserta didik, dan menguji coba perbedaan hasil kerja Gemini, ChatGPT, dan Google. Di alur mulai dari diri, peserta didik melakukan asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik, terdapat 3 jenis kompetensi peserta didik. Di alur eksplorasi konsep, peserta didik menonton video penggunaan Gemini, ChatGPT, dan Google sesuai kelompok mereka masing-masing. Pada kelompok Gemini, peserta didik menggunakan aplikasi Gemini untuk menulis esai. Peserta didik harus menuliskan prompt yang tepat dan spesifik sesuai format prompt yang terdiri dari persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Sedangkan untuk kelompok ChatGPT, peserta didik harus memahami struktur esai dengan baik, karena entrian yang akan dituliskan di kolom ChatGPT berdasarkan struktur esai yang terdiri dari pendahuluan, permasalahan, dampak, solusi, peran media massa, dan penutup. Ananda kelompok Google, berarti menggunakan Google untuk menulis esai. Berarti Ananda nanti mengetik di entriannya esai tentang pergaulan bebas. Nanti kan banyak yang keluar tuh, silakan Ananda pilih sesuai dengan analisis Ananda, apakah itu tepat, sesuai strukturnya, sesuai pula dengan ciri bahasanya.
Nah, ini kelompok ChatGPT. Udah selesai mengopi ke Canva? Udah. Nah, setelah Ananda selesai mengopinya ke Canva, silakan Ananda analisis ketepatan, struktur, dan ciri bahasanya. Dibaca dengan teliti, apakah strukturnya sudah tepat atau belum? Apakah ciri bahasanya sudah tepat atau belum? Bisa paham? Bagian ini merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran karena dapat mengasah karakter, kemandirian, dan bernalar kritis. Di sesi presentasi, peserta didik mempresentasikan esai yang telah mereka buat. Di sini, peserta didik melakukan sesi tanya jawab untuk mengasah pemahaman peserta didik dalam memahami esai yang mereka tulis. Bagian ini merupakan bagian yang tidak tergantikan oleh kecanggihan teknologi manapun. Sampiang, ampu suwo, ampu hidal, suwo ampu, sandiang. Langkah berikutnya adalah peserta didik melakukan penganalisisan ketepatan struktur dan ciri bahasa berdasarkan saran dan masukan dari kelompok lain dan guru. Di alur aksi nyata, peserta didik menempelkan esainya di majalah dinding. Hal itu sebagai bentuk aktualisasi diri dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aksa. Saya duduk di kelas 9. Saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai pembelajaran menulis teks esai. Menurut saya pembelajaran ini sangat menyenangkan. Karena apa? Karena pembelajaran ini berbasis teknologi seperti komputer, laptop, dan sebagainya. Pembelajaran ini mengajarkan para siswa untuk menggunakan platform-platform media seperti Gemini, ChatGPT, dan Google. Selain itu, pembelajaran ini juga mengasah kemampuan kami, mulai dari kekreatifan, kemandirian, dan juga bernalar kritis kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran menggunakan platform Minang Rancak tersebut dilaksanakan, maka ditemukan hasil. Hasilnya adalah peserta didik sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal itu dikarenakan pembelajaran disesuaikan dengan kodrat mereka, yaitu dengan menggunakan informatika dan teknologi. Selain itu, karakter peserta didik yang mengasah kemandirian dan bernalar kritis dapat diasah sehingga nantinya peserta didik lebih mandiri dan lebih bernalar kritis. Harapan kedepannya dengan menggunakan platform Minang Rancak ini akan timbul sebuah jargon. Jargonnya adalah platform Minang Rancak, platformku dalam menulis. Sekian Bapak Ibu, semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua untuk menggunakan platform Minang Rancak untuk menulis teks fiksi ataupun non-fiksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.